Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat kepada seluruh mahasiswa praktikan Fisika Dasar Universitas Komputer Indonesia. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dan proses pengambilan dan pengolahan data dari modul H, yaitu voltmeter dan ampermeter arus searah DC. Tujuan percobaan kita adalah pertama mengukur tahanan dalam dari voltmeter arus searah dan dari ampermeter arus searah. Nah, di sini mahasiswa juga sudah mulai diperkenalkan ada suatu simbol, yaitu R kecil dilanjutkan dengan huruf V. Di fisika tentu sudah dipelajari bahwa simbol dari R besar itu adalah hambatan. Nah, di sini diperkenalkan ada simbol dari R kecil. Maka di sini R kecil mengartikan itu adalah simbol dari hambatan dalam. Dilanjutkan dengan huruf V, berarti itu adalah hambatan dalam dari voltmeter. Dan di sini ada huruf R kecil, berarti juga hambatan, tapi karena ditulis dengan R kecil, berarti dia adalah hambatan dalam. R kecil hambatan dalam dari A, dari ampere meter. Maka tujuan dari modul H yang pertama adalah mengukur tahanan dalam dari voltmeter dan hambatan dalam dari ampere meter. Selanjutnya kita akan mencoba mendiskusikan untuk bisa memahami cara mengolah batas ukur dari voltmeter dan ampere meter. Nah, sebelum kita melanjutkan, maka saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu mengapa kita harus bisa mengukur atau bisa mengetahui hambatan dalam dari ampermeter atau voltmeter. Di sini kita akan mencoba membuat suatu ilustrasi, yaitu pengukuran arus dari suatu hambatan. Jadi jika suatu hambatan dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka akan muncul, jika dia terhubung secara tertutup, maka pasti akan muncul arus. Bayangkan saya punya wadah air, saya punya jerigen air itu dihubungkan dengan selang. Pasti ada air yang mengalir, pasti ada arus yang mengalir. Demikian juga dengan rangkaian listrik. Jika ada sumber tegangan, diibaratkan dengan sumber air, dihubungkan dengan selang, selang itu adalah hambatan, maka pasti ada arus yang mengalir. Semakin besar arusnya, berarti tahanannya semakin besar tahanannya, maka arusnya semakin kecil. Ya, ibaratkan misalnya kita punya melihat suatu jalan, ya, jalan banyak mobilnya. Kalau jalannya semakin sempit, berarti hambatannya semakin besar, maka arus mobil yang bisa lewatnya itu sedikit, lambat. Tetapi kalau hambatan jalannya itu diperlebar, maka dianalogikan hambatannya semakin kecil, maka mobil bisa lancar mengalir, banyak mengalirnya. Atau kalau diilustrasikan, saya punya hambatan, saya punya jalannya itu rusak, maka hambatannya tinggi. Kalau hambatannya tinggi, karena jalannya rusak, maka mobilnya harus pelan-pelan, maka arusnya kecil. Tapi kalau misalnya saya punya jalan, hambatannya kecil, berarti jalannya itu bagus, gak banyak lubang-lubang, maka mobil yang mengalirnya itu bisa banyak, maka arusnya juga bisa besar. Jadi kesimpulannya, kalau saya punya tegangan dihubungkan dengan hambatannya semakin kecil, harusnya arusnya semakin besar. Tapi kalau hambatannya semakin besar, maka arusnya semakin kecil. Tapi bagaimana cara kita bisa mengetahui berapa nilai arus yang lewat sebenarnya? Berapa banyaknya mobil yang lewat? Nah, kita bisa menggunakan suatu alat ukur yang namanya ampere meter. Nah, permasalahannya, untuk bisa mengukur arus, ampere meter harus disusun secara seri seperti ini. Jadi ada hambatan, ada ampere meter, dan ada sumber tegangan, ada ampere meter, dan ada hambatan. Kalau tanpa ampere meter, nah ini saya ilustrasikan suatu rangkaian yang sederhana, maka kita bisa mengetahui arus di sini I itu adalah E dibagi R. Arus yang terjadi di sini adalah sumber tegangan dibagi dengan hambatan.
Ini teorinya. Kalau kita ingin mengukur di lapangan bagaimana? Tentu kita harus mengukur menggunakan suatu alat. Alatnya itu adalah ampere meter. Nah, di sini timbul masalah. Di dalam ampere meter itu ada suatu hambatan. Dikenal sebagai hambatan dalam yang kita simbolkan dengan R kecil dan huruf A. Akibatnya apa? Pada waktu kita mengukur arus di sini, maka yang terjadi adalah arusnya itu adalah bukan E dibagi R saja, tetapi E dibagi R yang sudah diserikan dengan RA. Nah, maka di sini kita bisa melihat keadaan sistem pada saat sebelum dipasang suatu ampere meter dengan keadaan sistem pada saat keadaan sistem pada saat belum dipasang ampere meter dengan keadaan sistem setelah dipasang ampere meter itu berbeda. Yang satu dipengaruhi oleh hambatan dalam, yang satunya lagi tidak dipengaruhi oleh hambatan dalam. Maka dengan melihat seperti ini, pada saat kita mau mengukur suatu arus dengan benar, dengan tepat, maka kita harus mengetahui berapa hambatan dalam dari alat ukur yang kita gunakan, baik ampere meter maupun voltmeter. Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus mengenal terlebih dahulu alat-alat apa saja yang akan kita gunakan pada praktikum kita ini. Pertama, alat yang kita gunakan adalah DC ampere voltmeter. Nah, ini DC ampere voltmeter. Mengapa disebut sebagai DC ampere voltmeter? Disebut DC karena dia hanya bisa mengukur tegangan atau arus DC. Kita mengetahui ada arus DC dan ada arus AC. Nah, dia tidak bisa digunakan untuk mengukur mengukur arus atau tegangan AC. Hanya bisa DC, maka disebut sebagai DC ampere dan voltmeter. Mengapa disebut sebagai ampere dan voltmeter? Karena dia bisa disetting menjadi voltmeter atau menjadi ampere meter. Jika dilihat di sini ada tulisan huruf V. Maka pada saat kondisi seperti ini dia digunakan sebagai voltmeter. Tapi ini bisa kita geser. Nah, gini. Jadi ini bisa digeser ke kiri dan bisa digeser ke kanan. Pada saat digeser ke kanan, yang terlihat adalah huruf A. Berarti di sini dia bisa digunakan sebagai ampere meter. Tapi kalau kita geser ke kiri, dia bisa digunakan sebagai voltmeter. Nah, maka di sini disebut sebagai DC ampere meter, DC ampere voltmeter. Nah, kemudian di sini kita lihat terlebih dahulu di sini diset sebagai voltmeter. Di sini ada masukan keluaran yang bawah dan ada pin keluaran yang bawah dan ada pin masukan di sebelah kanan. Pin masukan di sebelah kanan ini ada tulisan 50 volt, 10 volt, 1 volt dan 100 milivolt. Di sini kita bisa menentukan saya kira-kira akan mengukur tegangan hingga batas berapa volt. Kalau kita hendak mengukur tegangan hingga 12 volt, maka gunakanlah jangan menggunakan yang 10 volt. Mengapa? Batas ukurnya hanya sampai 10. Sedangkan kita ingin mengukur 12 kan? Maka gunakan di atasnya, yaitu yang 50 volt. Kalau kita ingin mengukur tegangan 1 volt, jangan menggunakan yang 50 volt. Kenapa? Nanti akurasinya terlalu susah untuk dilihat. Gunakan yang lebih dekat, yaitu misalnya yang 10 atau yang 1. Jadi gunakan pemilihan 4 pin yang di sebelah kanan ini untuk menentukan berapa batas ukur maksimal yang digunakan. Kalau kita menggunakan yang 50 volt, maka bacaannya, nah di sini ada bacaan, gunakan skala yang paling kanannya itu tertulis 50. Ya. Lihat yang skalanya yang tertulisnya 50. Kalau kita menggunakan yang 1 atau 100, maka gunakan skala yang bawahnya. Lihat bahwa skala bawahnya yang tulisan paling kanannya itu adalah yang 100. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang 10 berarti kita gunakan yang bawah 100 ya. Tapi jika jarum panjangnya menunjukkan angka 100, maka jangan dibaca sebagai 100, tapi dibaca sebagai 10. Kenapa? Kan kita menggunakan tadi bacaan maksimalnya yang 10. Jadi jika kita menggunakan, sekali lagi, kalau kita menggunakan pin yang ini, yang tulisan maksimumnya itu adalah 10 volt, maka jika nanti jarum panjangnya menunjukkan angka 100, maka bacaannya bukan 100 tapi 10. Kalau nanti jarum panjangnya menunjukkan angka 60, maka bukan 60 tapi 6. Jadi dibagi dengan 10. Nah, kemudian pada waktu kita menggunakan sebagai ampere meter, berarti kita geser ke kiri, maka di sini juga sama. Di sebelah kiri itu ada pin
yang tertulis 5 ampere, 1 ampere, 100 miliampere, dan 100 mikroampere. Ya, kalau misalnya ini agak kurang jelas di modul juga ada. Kalau kita menggunakan yang arusnya pin yang 1 ampere, berarti kita hendak mengukur arus dengan maksimal arusnya itu 1 ampere. Kalau kita hendak mengukur arusnya itu dalam satuan, misalnya perkiraannya 50 miliampere, jangan menggunakan yang 1 ampere. Nanti jarumnya kecil, bergeraknya terlalu kecil, susah untuk kita baca. Gunakan yang lebih kecil, yaitu menggunakan yang 100 miliampere. Nah, di sini di modul dapat terlihat bahwa untuk setiap batas ukur ada hambatan dalamnya. Sebagai contoh, pada waktu kita menggunakan ampere meter 5 ampere, maka sebenarnya ada hambatan dalam kurang lebih sekitar 0,3 ohm. Pada waktu kita menggunakan voltmeter 1 volt, maka ada hambatan dalamnya itu adalah kurang lebih 10.000 ohm. Mengapa 10.000? Kurang lebih setiap alat di laboratorium kita itu punya hambatan dalam yang beda-beda. Mungkin ada satu alat yang hambatan dalamnya 9.000, yang lain mungkin 9.500. Jadi di sini ditulisnya kurang lebih. Tapi ini akan menjadi gambaran bagi para mahasiswa, jika nanti praktikumnya benar, harusnya nilainya mendekati nilai yang sudah dicantumkan di modul ini. Nah, selanjutnya itu adalah alat yang pertama, yaitu alat ukur DC, volt, ampere, meter. Kemudian selanjutnya adalah sumber tegangan DC. Nah, di sini adalah sumber tegangan DC. Di sini nanti bagian kanan bawah ini adalah tombol untuk on off. Jika dikeataskan on, arus mulai mengalir. Jika dikebawahkan off. Kemudian di sini ada adjustable-nya untuk mengukur berapa besar tegangannya. Nanti kita misalnya diminta membuat sumber tegangannya ini bernilai 10 volt, maka diatur adjustable ini supaya nanti bacaan voltmeternya itu ada di angka 10. Keluarannya ada dua, ada yang warna merah dan ada warna hitam. Biasakan dan ketahui yang warna gelap itu adalah negatif, yang warna terang adalah positif. Kemudian ya, mungkin mahasiswa agak sedikit bingung kalau gambar yang diperlihatkan di modul itu sumber tegangannya seperti ini. Jadi balok lebih kecil ya, berwarna abu-abu. Tapi ternyata yang kita gunakan di lab sumber tegangannya sudah berganti. Kita sudah menggunakan sumber tegangan yang lebih baru, sudah ada tapi fungsinya sama. Jadi jangan bingung kenapa kok alatnya beda. Ya wajar, kita sudah melakukan pembaharuan alat, maka alatnya sudah lebih baru. Tapi mungkin foto yang digunakan di modul masih menggunakan foto yang lama. Harapnya tolong mahasiswa jangan bingung. Nah, alat selanjutnya yang kita gunakan itu adalah variable resistor atau resistor box. Bentuknya seperti ini. Apa itu resistor box? Resistor box ini adalah di dalamnya ini sudah ada berbagai macam hambatan. Kita sangat mudah menggunakannya. Sebagai contoh, misalnya kita pingin di sini ada selektor. Nah, ini ada selektor. Saya berharap di sini kelihatan ada pin warna merah. Pin warna merah itu saat ini menunjukkan angka 0. Pin warna merah di sini juga menunjukkan angka 0, di sini angka 0, dan di sini juga angka 0. Artinya apa? Artinya hambatan dalam dari resistor box ini adalah 0 kali 1000 ditambah 0 kali 100 ditambah 0 kali 10 ditambah 0 kali 1. Jadi di atas ini adalah faktor pengalinya. Ini kali 1000 kali 100 kali 10 kali 1. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, maka di sini hambatannya 0. Saya ingin membuat mengatur supaya hambatannya misalnya 1500 ohm. Gampang. 1500 berarti yang kelipatan 1000-nya pindahkan ke angka 1 selektornya. Maka selektornya pindahkan ke angka 1. 1500, maka 500, maka selektor yang dikalikan dengan 100 dipindahkan ke angka 5. Maka di sini kita mendapatkan besar hambatannya itu adalah 1 kali 1000 ditambah 5 kali 100 tambah 0 kali 10 tambah 0 kali 1. 1000 tambah 500 tambah 0 tambah 0 hasilnya adalah 1500. Maka kurang lebih nilai hambatan resistor box ini adalah 1500 ohm. Mengapa saya mengatakannya kurang lebih? Karena belum tentu mahasiswa sudah
mempelajarinya ya di SMA, setiap resistor itu punya toleransi. Kita beli resistor 100 ohm, belum tentu besarnya benar-benar 100, mungkin saja 99 atau 101. Maka ini juga sama. Bisa jadi tidak benar-benar 1500, tapi mendekati kurang lebih 1500. Jadi mahasiswa sangat gampang ya, ingin membuatnya misalnya 7000, ya pindahkan selektor 1000 ke 7, selektor 100 kembali ke 0. Keluarannya di sini, keluaran dan masukannya ini ada 2 pin di sebelah kanan. Walaupun di sini ada warna hitam dengan warna merah, dia sebenarnya bebas-bebas saja mana yang mau digunakan, mau terbalik juga tidak apa-apa karena hambatan tidak punya kutub. Nah, selain ada resistor box yang memiliki selektor ada 4 ini, ada juga nanti resistor box yang memiliki selektornya itu hanya 2. Bedanya apa? Bedanya ini. Kalau resistor box yang selektornya ada 4, itu faktor pengalinya paling besar itu adalah 1000. Ini 1111. Sedangkan resistor box yang selektornya ada 2, itu faktor pengalinya lebih tinggi, yaitu di sini 10K, di sini 1K. Cara penggunaannya juga sama. 10K itu berarti 10.000 ya. 1K itu berarti 1000. Saya ingin menggunakan resistor box dengan hambatan sebesar 15.000 ohm. Maka 15 itu berarti yang 10K pindahkan ke angka 5, selektornya bulatan merahnya dipindahkan ke angka 5. Kita pingin 15.000 ya. 15.000 berarti pindahkan ke angka 1, yang dikalikan 1000 pindahkan ke angka 5. Maka kita punya 15.000 ohm. Jadi di sini nanti mahasiswa bisa memperkirakan, saya ingin membuat hambatan dengan nilai berapa. Kalau nilainya sampai puluhan ribu, maka gunakan resistor box yang selektornya ada 2 ini, yang nilai faktor pengalinya sampai 10K. Tapi kalau misalnya mahasiswa hendak menggunakan bangku hambatan dengan nilai hambatan hanya sampai nilai ribuan, maka bisa menggunakan yang bangku hambatan yang 4 selektor ini, yang nilai maksimalnya sampai 1000. Jadi bisa diatur. Nah itu alatnya, dan satunya lagi alat yang akan kita gunakan adalah kabel penghubung. Ini kabel biasa saja ya, bergunanya untuk menghantarkan arus atau listrik, dan gampang dipasang ke alat-alat yang sudah disediakan. Itulah alat-alat yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana rangkaian dari alat-alat yang akan kita gunakan. Tentu nanti seharusnya mahasiswa bisa melihat dari modul bahwa rangkaian yang hendak kita gunakan itu, yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi ada voltmeter 10 volt dihubungkan seri dengan 70 kilo ohm, kemudian seri dengan miliampere diparalelkan dengan milivolt. Di sini ada titik, kita lihat di sini ada titik P, titik Q dan titik R. Nah, rangkaian yang dibuat di sebelah kiri ini dapat kita ilustrasikan dengan pemasangan alat yang ada di sebelah kanan. Dengan di sini ada P, ini adalah Q, dan ini adalah R. Jadi rangkaian yang kanan sama dengan rangkaian yang kiri. Nah, dengan melihat dari rangkaian yang kanan, mahasiswa tentu sangat mudah untuk bisa menirukannya pada saat praktikum menjadi seperti ini. Kita lihat keluaran dari voltmeter. Nah, ini keluaran dari voltmeter terhubung dengan titik P. Titik P itu adalah masukan dari bangku hambatan 70 kilo ohm. Nah, ini masukan. Keluarannya terbagi 2 cabang. Ada yang masuk ke ampere meter dan ada yang masuk ke voltmeter. Nah, ini terbagi menjadi 2 cabang. Ada yang masuk ke ampere meter dan ada yang masuk ke voltmeter. Keluaran dari ampere meter dan voltmeter dari pin yang bawah ini bergabung menjadi satu di sini, titik R, dan masuk ke kembali ke sumber tegangan. Kita set bangku hambatannya senilai 70 kilo ohm. Nah, tadi karena kita sampai nilainya puluhan kilo, maka kita menggunakan bangku hambatan yang selektornya ada 2. Kita set selektornya di angka 7, maka 7 kali 10 adalah 70. Lalu kita baca. Nah, di sini kita baca berapakah nilai ampere meter dan voltmeternya. Di sini kita melihat kita menggunakan nilai masukan 100 mikroampere, berarti ini bacanya dalam hal maksimalnya 100 mikro, maka kita gunakan yang bacaan yang bawah. Kita baca di sini mungkin harus tegak lurus ya. Maka di sini kurang lebih bacanya adalah
83 mikroampere. Maka di sini kita tuliskan di sini 83 mikroampere. Bacaan voltmeternya kita juga baca di sini kurang lebih adalah 68. Maka di sini 68. Maaf saya lupa satuannya. Masukannya itu adalah mili. Berarti 68 mili volt. Nah, itu percobaan yang pertama. Jadi ini adalah ada di tabel jurnal ya, kita diminta melakukan 4 kali percobaan untuk setiap nilai variabel resistor dirubah-rubah. Yang pertama 70 kilo, 80 kilo, 90 kilo, dan 100 kilo. Percobaan yang pertama sudah kita memperoleh nilai hambatan dan arusnya. Maka untuk percobaan yang kedua kita ubah nilai hambatannya menjadi 80 kilo. Kita ubah selektor dari angka 7 menjadi angka 8. Maka akan terlihat ada perubahan bacaan dari alat ukur. Dari ampere meter kita bisa lihat nilainya adalah 74 dan dari voltmeter itu adalah 60. Maka ini adalah 74 mikroampere, ini adalah 60 milivolt. Percobaan yang ketiga, kita ubah lagi variabel resistor menjadi 90 kilo. Maka ubah selektornya dari angka 8 menjadi angka 9. Maka nilai bacaannya juga berubah. Yang ampere meter itu menjadi 66. Yang voltmeter itu berubah menjadi 54. Sebentar maaf. Ini menjadi 66, ini menjadi 54 ya betul. Ini adalah 66 mikroampere, yang ini adalah 54 milivolt. Ya. Dan percobaan satunya lagi adalah pada saat variabel resistor menjadi 100 kilo. Maka ini kita pindahkan selektornya dari angka 9 menjadi 10. 10 kali 10 kilo berarti 100 kilo. Maka kita lihat lagi, baca nilai miliampernya menjadi 60 mikroampere, voltmeternya ini menjadi 48 milivolt. Ini 48 milivolt dan ini menjadi 60 mikroampere. Maka percobaan kita sudah selesai. Percobaan pertama kita sudah selesai, yaitu untuk bisa mengukur hambatan dalam ampere meter. Maka nilai volt dan ampere yang kita ukur ini harus kita olah menggunakan D-square untuk bisa menyimpulkan berapa hambatan dalam dari ampere meter. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita melakukan percobaan kedua, yaitu menentukan hambatan dalam DC voltmeter. Di sini mahasiswa bisa melihat pada modul rangkaian yang ini kita buat adalah seperti pada gambar ini. Kita memiliki sumber tegangan dihubungkan seri dengan hambatan 140 kilo ohm, kemudian dihubungkan seri dengan voltmeter dan dihubungkan seri dengan ampere meter. Nah, di sini pertama-tama mahasiswa mungkin bertanya-tanya, di gambar rangkaian hanya ada satu hambatan, tapi mengapa dalam praktikum kok kita menggunakan dua buah resistor box? Nah, jawabannya adalah kita ingin membuat variabel resistor yang memiliki hambatan sebesar 140 kilo ohm. Sedangkan satu buah resistor box itu hanya bisa kita gunakan hingga maksimal 110 kilo ohm. Maka kalau kita ingin membuat 140 kilo ohm, nggak bisa hanya menggunakan satu buah resistor box saja, harus kita serikan dengan resistor box yang lain. Jadi kita buat di sini 100 kilo ohm, di sini 40 kilo ohm. 100 kilo ohm tambah 40 kilo ohm, kita peroleh 140 kilo ohm. Nah, kita lihat rangkaiannya. Pertama dari sumber tegangan, dia keluar tegangan masuk ke resistor box. Yang pertama yang 100 kilo ohm, kemudian masuk lagi ke resistor box yang kedua, kita set 40 kilo ohm, kemudian masuk ke voltmeter, keluaran dari voltmeter, masuk ke ampere meter, keluaran dari ampere meter, kembali ke sumber tegangan kutub negatif. Percobaan yang pertama, kita diminta mengeset variabel resistor di 140 kilo ohm dan catat nilai tegangan dan ampere meter yang dibaca oleh voltmeter dan ampere meter. Kita lihat di sini
bacaan voltmeter itu di angka 96 dan ampere meter ini di 77. Jadi ini 96 dan 77. Nah, kita catat di sini. Ini adalah 96 milivolt, ini adalah 77 mikroampere. Nah, di sini saya menekankan juga ya kepada mahasiswa, tolong senantiasa hati-hati terhadap satuan yang digunakan. Di sini mungkin ada sedikit kesalahan di modul. Di sini disebutkan arus itu satuannya ampere. Di sini arus satuannya miliampere. Pada waktu kita mengukur ternyata satuannya hanya sampai mikro. Maka biasakan saja menulis satuannya agar kita tidak salah. Percobaan pertama selesai. Kita mengeset variabel resistor adalah 140 kilo ohm. Percobaan yang kedua kita set variabel resistor menjadi 160 kilo ohm. Maka kita pindahkan selektor dari angka 4 berubah ke angka 6. Nah, begini. Kita lihat voltmeter ini berubah menjadi 84 dan ampere meter ini berubah menjadi 68. 84 ini 84 milivolt dan ini adalah 68 mikroampere. Percobaan yang ketiga, kita ubah bacaan voltmeter menjadi 180 kilo, maka selektor yang semula ada di angka 6 kita pindahkan ke angka 8. Maka di sini voltmeter kita baca menjadi 83 dan di sini menjadi 59. Ini 83 milivolt, ini menjadi meter itu adalah 73 dan ini adalah 58. Bacaan voltmeter di sini adalah 73 milivolt dan ini adalah 58 mikroampere. Dan percobaan yang keempat kita ubah selektornya menjadi 200. Nah, caranya supaya 200 berarti ini 100, ini 100 dijumlahin 200. Maka kita lihat di sini voltmeter ini bacaannya menjadi 67 dan ampere meter ini adalah 52. 67 milivolt dan ini adalah 52 mikroampere. Nah, ini adalah proses pengambilan data dari percobaan modul H. Kita lihat di sini angka-angkanya ini sebenarnya tidak linear. Jadi kadang-kadang kalau nanti diplot dalam grafik tentu tidak membentuk garis lurus. Maka agar kita mendapatkan hasil yang lebih dipercaya, maka mahasiswa harus mengolah data ini menggunakan analisa least square. Baik, itu saja yang kita bisa bahas dalam pertemuan diskusi mengenai modul H ini. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.